He gave me rest, then gave me a son. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Mr. Flashdisk Korup yang hobi nonton tapi malas bekerja. Kali ini kita akan kembali mereview alur cerita sebuah film survive yang terpopuler di tahun 2000. Memang sudah cukup lama sih, tapi tak mengapa, kita kembali akan bernostalgia dengan film-film lama tetapi unik dan keren. Film ini berjudul Castaway yang disutradarai oleh Robert Zemeckis dan dibintangi oleh aktor senior Tom Hanks. Diceritakan bahwa Chuck Nolan adalah seorang pegawai FedEx, yaitu perusahaan jasa pengiriman kenamaan yang mengalami kejadian yang mengubah hidupnya. Ia mengalami kecelakaan pesawat kargo dan terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni dan harus bertahan hidup lebih dari 4 tahun. Oke guys, sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini agar kami tetap bersemangat untuk membangun channel ini. Scene diawali dengan sebuah van FedEx meluncur di jalan dan memasuki sebuah halaman seperti sebuah bengkel, datang untuk menjemput paket. Setelah itu tampak berada di Moskow, seorang pria membuka pintu van dan mengambil paket, mulai mengantarkan paket satu persatu. Ia memasuki sebuah tempat makan dan mengantarkan sebuah paket berbentuk segitiga dengan panjang 1 meter lebih. Dan tampak seorang anak berlari memegang paket itu memasuki gudang FedEx dan menyerahkan paket itu kepada Chuck. Dan ternyata itu adalah timer yang ia kirimkan dari Memphis, Amerika, menunjukkan 87 jam 22 menit yang menandakan waktu pengiriman dari Amerika ke Moskow, yang bagi Chuck itu adalah keterlambatan yang parah untuk pengiriman barang. Tak lama kemudian, mereka mulai memasukkan semua paket ke dalam truk untuk pengiriman ke Memphis, Amerika. Tampak Chuck telah berada di atas pesawat kargo bercakap-cakap dengan Stan, temannya yang membicarakan tentang penyakit kanker istri Stan. Menjelang tengah malam, Chuck telah sampai di rumah dan beristirahat. Scene berikut tampak Chuck menghadiri pesta makan malam kenalannya sambil menunggu keberangkatan pesawat kargo berikutnya melewati Pasifik. Malam itu, ia dan istrinya saling bertukar hadiah Natal karena malam itu adalah malam menjelang Natal. Beberapa menit kemudian tampak pesawat itu telah berada dalam penerbangan di atas Pasifik. Chuck yang telah tertidur kaget dengan guncangan dan ia pun bangun dan bertanya ada apa. Ternyata pesawat sedang mengalami turbulensi akibat badai dan pesawat itu mulai menyimpang dari rute untuk menghindari badai. Scene berikutnya Chuck yang berada dalam kamar mandi. Pesawat tiba-tiba terlempar keluar karena pesawat telah menukik lurus ke bawah, sepertinya akan jatuh karena serangan badai. Di menit-menit berikutnya pesawat itu jatuh dalam keganasan gelombang Samudra Pasifik. Chuck yang masih ada dalam pesawat melihat bagian atas lambung pesawat putus. Ia pun segera terseret ke atas oleh kapsul penyelamat dan tampak di permukaan pesawat itu tenggelam dalam gelombang badai. Beberapa jam berlalu, tiba-tiba kapsul itu bocor karena menabrak batu. Chuck memanjat batu tersebut dan mendapati bahwa itu adalah sebuah pulau. Ia pun menyeret kapsul plastik yang telah bocor itu ke pantai dan tertidur di atasnya. Pagi itu tampak cerah di pulau itu. Chuck masih tertidur karena lemah diombang-ambingkan badai. Ia mulai terjaga karena diterpa cahaya matahari pagi. Tampaknya pulau itu adalah pulau karang berpasir putih dan terletak di daerah tropis karena ada begitu banyak pohon kelapa yang menjadi ciri khas pulau tropis. Ia duduk termenung seperti tidak percaya dengan apa yang telah terjadi pada mereka. Ia memeriksa barang-barang yang tertinggal, tetapi yang ada padanya hanya sebuah pager yang telah basah dan sebuah jam hadiah Natal istrinya. Ia mulai berdiri dan memunguti paket-paket yang terdampar di pantai. Ia kumpulkan di bawah pohon kelapa. Ia berjalan ke arah daratan dan berteriak kalau ada orang. Bahkan menuliskan kata tolong di atas pasir, tetapi semuanya diam, hanya bunyi debur ombak. Itu mulai membuatnya menyadari bahwa ia hanya seorang diri di pulau itu. Menjelang sore di hari pertama di pulau itu, ia mulai berhenti berusaha untuk mencari pertolongan. Ia duduk termenung hanya memandang kaki langit dan deburan ombak di karang di depan pulau itu. Ia sungguh tak tahu harus berbuat apa. Malam itu ia terjaga dengan suara-suara aneh, tapi ia bertahan sampai pagi dan bertanya-tanya suara apa itu gerangan. Di pagi hari kedua, ia kembali mengumpulkan paket-paket yang terdampar di pulau itu. Tiba-tiba suara itu datang lagi. Ia kaget dan bertanya, apa itu? Tetapi tetap tidak ada jawaban, semuanya diam. Ia berjalan mendekati sumber suara itu, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh. Ternyata suara itu ialah suara buah kelapa yang jatuh. Ia bingung bagaimana caranya mendapatkan airnya, maka ia pun mulai melemparkan ke arah dinding batu berharap dapat membelanya. Tetapi sia-sia. Kemudian ia mulai beralih membelah dengan sebongkah batu, tapi tiba-tiba batu itu pecah dan di tangannya ternyata berbentuk beliung. Dengan pecahan itu, ia mulai mengupas kelapa dan berhasil. Ia lega sekali karena dapat meminum air kelapa.
Siang itu ia mulai menyelidiki pulau itu dengan mengelilinginya. Sebagian besar pulau itu adalah karang terjal dan ia menemukan pada sisi dekat dengan pantai itu ada sebuah gua yang dapat dijadikan perlindungan darurat. Perjalanan mengelilingi pulau itu membuat kakinya tampak luka-luka karena memang ia sudah tidak memiliki sepatu. Karena ia tidak dapat mengelilingi pulau itu, ia memutuskan memanjat puncak yang paling tinggi di pulau itu. Alangkah kagetnya ternyata sampai di puncak, memang itu hanya sebuah pulau dan tidak ada pulau-pulau yang berdekatan. Ia pun putus asa dan merasa tidak ada harapan untuk ditemukan. Tiba-tiba ia melihat sesuatu yang mengapung. Ia segera turun dari puncak, berlari mendapatkannya. Ternyata itu adalah jenazah salah seorang pilot pesawat kargo yang ia tumpangi. Ia pun menariknya ke darat dan menguburkannya, tetapi ia mengambil beberapa barang yang ia perlukan seperti senter dan sepatu, karena itu yang ia perlukan untuk bertahan hidup. Di hari ketiga ia mulai kesulitan dengan air minum. Ia mulai berburu air di dedaunan yang ia tampung dalam batok kelapa yang ia lubangi. Di malam berikutnya ia melihat kilatan cahaya di horizon. Ia mencoba menggunakan senter tetapi tetap saja tidak berhasil. Di pagi berikutnya dengan kapsul plastik yang masih setengah mengapung, ia mencoba keluar dari pulau itu dengan menaklukkan ombak yang pecah di karang di depan pulau. Tetapi ia jatuh terseret gelombang dan pahanya luka, tergores pada karang. Ia pun kembali ke pulau itu. Sesampainya di darat, tiba-tiba badai pun bertiup dan hujan deras. Dengan susah payah dan tertatih-tatih karena luka di pahanya, ia mencoba mencapai gua yang ia temukan sebelumnya dan tertidur di dalam gua itu. Siang itu ia kembali ke tempatnya di mana ia mengumpulkan paket-paket yang terdampar dan mulai membuka paket-paket itu untuk melihat barang-barang apa yang berguna padanya. Tetapi tidak ada barang-barang yang penting dapat digunakan untuk bertahan hidup. Hanya sebuah bola bermerek Wilson, sepatu skating dan baju wanita yang berbentuk jala. Tetapi satu paket yang bergambar dua sayap tidak ia buka karena ia berencana untuk mengantar paket itu bila ia selamat kembali pulang. Dari barang-barang itu akhirnya berguna, yaitu sepatu skating ia gunakan untuk memotong kayu dan membelah kelapa, sedangkan pakaian wanita ia gunakan sebagai jala ikan teri. Melewati beberapa minggu, Chuck mulai terbiasa dan mengerti bahwa ada begitu banyak bahan makanan di pulau itu, seperti ikan dan kepiting dan kelapa. Ia mulai mahir berburu bahan makanan, tetapi ia merasa masih ada yang kurang, maka ia mulai membuat api secara tradisional. Beberapa kali kegagalan membuatnya frustasi, bahkan sekali pernah ingin bunuh diri menggantung diri, tetapi tidak berhasil karena kayu tempat ia akan menggantung diri patah. Tetapi hari itu akhirnya ia berhasil dan tampak ia gembira sekali karena telah dapat membuat api. Ia mulai dapat menyantap ikan dan kepiting yang dibakar. Bagi dia itu adalah makanan terlezat setelah ia ada di pulau itu. Bahkan karena begitu kesepian, ia pun mulai berbicara dengan Wilson. Suatu malam ia mulai mereka-reka dan menghitung peluang untuk ditemukan, dan semuanya itu ia percakapkan dengan Wilson yang adalah sebuah bola voli yang bergambar wajah. Perlahan-lahan ia mulai terbiasa dan hidup normal di pulau itu sampai lebih dari 4 tahun. Setelah lewat beberapa waktu ia mulai menempati gua dan melakukan segala aktivitasnya dalam gua itu. Terlihat Chuck mencoba mencabut giginya sendiri dengan menggunakan sepatu skating, dan dalam sekali pukul akhirnya giginya yang sakit tercabut dan ia pun pingsan. Waktu berlalu telah 4 tahun Chuck tinggal di pulau itu. Terlihat ia begitu mahir menombak ikan bahkan dari jarak jauh, tetapi postur tubuhnya telah jauh berubah dengan tubuh yang agak kurus dan berewokan, dan hanya mengenakan cawat dari secari kain karena mungkin semua pakaian telah usang dan hancur. Terlihat ia sedang makan ikan mentah, tidur dalam gua, dan semua barang-barangnya telah usang dimakan waktu. Tampak di luar gua itu badai mengamuk hebat. Ia terjaga karena mendengar sesuatu. Ia keluar dan memeriksanya, dan tampaknya itu adalah sepotong plastik seperti potongan dari sebuah ruangan plastik. Ia menegakkannya di atas pasir dan duduk termenung memikirkan akan digunakan untuk apakah barang itu. Tiba-tiba angin bertiup dan merobohkan benda itu. Hal itu membuatnya berpikir bahwa benda itu bisa digunakan menjadi layar. Di hari berikutnya ia kembali bersemangat. Tampak Chuck sedang menebang pohon kelapa dengan cara dibakar pangkal pohonnya. Bersamaan dengan itu ia mulai mengumpulkan kayu sebagai bahan rakit dan menebang kayu dengan kulit tebal sebagai tali pengikatnya. Di waktu malam ia menjalin tali-tali itu dan memperhitungkan arah dan waktu pelayaran jika menggunakan rakit. Keesokan harinya sambil menunggu perubahan angin ke laut, ia terus melengkapi rakitnya. Tampak rakit itu memiliki layar dari potongan plastik tipis yang ia temukan beberapa hari lalu. Di sore harinya ia tampak memasang sebuah kayu yang berbentuk orang, mungkin agar dari jauh kelihatan seperti orang dan akan datang orang yang akan menolong. Di malam terakhir di pulau itu ia sempat marah pada Wilson, kemudian ia kembali mewarnai wajah Wilson yang sudah usang dengan darah segar kembali. Keesokan harinya Chuck tampak di pantai sedang menanti-nanti perubahan angin, tetapi sampai malam tidak ada perubahan.
Di pagi berikutnya kelihatan hari itu angin bertiup kencang. Chuck sedang menulis beberapa kalimat pada dinding batu. Tiba-tiba angin berbalik ke arah laut. Ia pun segera meluncurkan rakitnya dan mengikat Wilson pada tuas kemudi rakit. Dengan segera ia mendayung menuju ombak yang pecah di karang. Setelah bertahan dari hantaman beberapa gelombang, Chuck pun berhasil melewati karang itu dan berlayar di laut tenang. Perlahan-lahan pulau itu terlihat kecil dan akhirnya hilang di pandangan mata. Hari berikutnya pengalaman baru di samudra, ia bertemu dengan ikan paus yang besar, berburu ikan dengan tombak dan mendapatkan air minum dari hujan tidak menjadi masalah baginya karena telah terbiasa. Setelah beberapa hari, akhirnya badai pun menghantam rakitnya dan rakitnya hampir hancur, hanya menyisakan beberapa kayu di lantai tempat ia tertidur sepanjang malam. Menjelang pagi, Wilson terlepas dari tuas kemudi. Ia mencoba menggapainya tapi tidak bisa. Akhirnya ia harus merelakan Wilson hanyut dan hilang. Ia mulai putus asa. Di hari berikutnya di saat ia tertidur, tampak sebuah kapal kargo lewat. Ia terjaga dan melambaikan tangan. Akhirnya Chuck berhasil diselamatkan. Scene berpindah di mana istri Chuck ada yang menelpon dan mengabarkan bahwa Chuck telah ditemukan dalam keadaan hidup. Ia pun pingsan mendengarnya. Di dalam pesawat, Stan sahabatnya sedang mengatur apa yang akan dilakukan Chuck nanti sesampainya di Memphis. Chuck sangat berharap bertemu istrinya, tetapi Stan tampak diam karena kebenarannya Kelly telah bersuamikan orang lain. Sesampainya di Memphis, ia mendapat sambutan bahkan bos FedEx sendiri yang menyambutnya. Saat itu ia juga bertemu dengan suami Kelly, berbincang beberapa hal. Dari jendela ia melihat Kelly ingin bertemu tetapi tidak diizinkan suaminya. Malam itu setelah pesta ia merenung melihat begitu banyak makanan, bahkan ia memainkan pemantik api, teringat betapa susahnya untuk membuat api di pulau itu. Sepanjang malam ia tidak bisa tidur di ranjang karena terbiasa tidur di atas batu dan pasir. Malam itu ia mengunjungi Kelly, mereka saling menyapa kaku. Di situ ia melihat ternyata Kelly telah memiliki anak perempuan kecil bernama Kathy. Malam itu juga Kelly menunjukkan mobil mereka berdua dan Kelly ingin Chuck memilikinya kembali. Di hari baru tampak Chuck mengantarkan paket terakhir yang ia pertahankan untuk tidak dibukanya di pulau itu. Dan ternyata itu adalah paket seorang wanita cantik yang telah ditinggalkan suaminya. Oke guys, itulah alur cerita Castaway dan pastikan untuk menyalakan tanda lonceng agar teman-teman selalu mendapat update video terbaru kami. Karena kami akan berusaha untuk update video terbaru setiap hari. Oke guys, sampai jumpa lagi.